yang ada di rumah. Apa kabarnya semua? Kakak berharap adik-adik di rumah tetap dalam keadaan sehat, kuat, dan bersukacita. Sama seperti kakak-kakak yang ada di depan ini ya, selalu bersukacita. Nah adik-adik, pada hari ini kita bersyukur karena kita dapat beribadah meskipun hanya melalui ibadah online kita hari ini. Baiklah adik-adik, sebelum memulai ibadah kita, mari kita berdoa. Kakak pimpin kita di dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk kebaikan Tuhan sudah menolong kami sepanjang minggu yang berlalu. Hingga hari ini kami boleh bertemu walaupun hanya melalui ibadah online hari ini. Tuhan memberkati adik-adik yang ada di rumah, berikan mereka kekuatan, kesehatan, dan semangat. Demikian juga kakak-kakak yang mengajar sekolah minggu. Tuhan juga menolong memberikan kekuatan, kesehatan bagi kami semua. Kami buka ibadah kami hari ini hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Ayo adik-adik, bangkit berdiri. Kita mau menyanyi lagu Stop. Tiba saatnya kita akan mendengarkan cerita Alkitab yang akan disampaikan oleh Kak Dorcas. Tapi sebelumnya kita akan memuji Tuhan dengan pujian yang mengatakan iblis itu musuh kita. Shalom adik-adik sekolah minggu. Apa kabar kalian semua hari ini? Ya, kakak berharap semua ada dalam keadaan yang sehat-sehat. Kalaupun ada yang kurang sehat, kakak doakan supaya cepat sembuh. Tuhan Yesus tolong. Hari ini kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan dalam ibadah sekolah minggu kita. Tapi sebelumnya kakak mau pastikan adik-adik sekolah minggu semuanya sudah dalam keadaan tenang dan tidak lagi berjalan ke sana kemari. Kita belajar untuk menghormati Tuhan, untuk mendengarkan Tuhan dengan baik. Untuk itu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Kakak yang pimpin. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepadamu pada hari ini karena kami boleh beribadah kendatipun adik-adik sekolah minggu kami dari rumah saja. Tapi biarlah Tuhan memberkati kami semua lewat firman-Mu yang kami akan dengar. Dalam nama Yesus kami berdoa mohon pertolongan-Mu. Amin. Baik, sebelum kakak mau menyampaikan cerita firman Tuhan,
Kakak mau tanya dulu, apakah adik-adik masih ingat cerita firman Tuhan minggu yang lalu? Kira-kira apa yuk judul cerita firman Tuhan minggu yang lalu? Ya, bagi yang tahu silakan jawab di kolom komentar. Terima kasih bagi yang sudah menjawab. Ya, judul cerita minggu yang lalu adalah Yohanes Pembaptis. Nah, hari ini kita mau belajar firman Tuhan dengan satu judul lagi yang cukup menarik, yaitu Yesus melawan iblis. Wah, seru ya. Seperti apa kira-kira Yesus melawan iblis? Mari kita akan dengarkan cerita firman Tuhan. Ya, judul cerita firman Tuhan hari ini, Yesus melawan iblis. Ayo adik-adik sekolah minggu coba katakan, Yesus melawan iblis. Dalam Injil Lukas pasal 4 ayat 1 sampai 13. Adik-adik yang sudah bisa membaca silakan membuka Alkitabnya ya. Dalam Injil Lukas pasal 4 ayat 1 sampai 13. Di sana menceritakan bagaimana Yesus diurapi dan dibaptis oleh Yohanes di Sungai Yordan. Yesus segera keluar dari sana dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Maka Yesus pun dibawa oleh Roh ke padang gurun Yudea. Di sana ia tidak makan dan tidak minum selama 40 hari dan 40 malam. Yesus berdoa di sana. Ada banyak sekali yang dipikirkan oleh Yesus tentang orang-orang yang memerlukan pertolongannya. Setelah berpuasa, tidak makan dan tidak minum selama 40 hari 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Dalam kondisi atau di saat seperti itulah iblis mengambil kesempatan untuk mencobai Yesus. Dengan berkata, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tapi Yesus pun menjawab atau melawan iblis dengan berkata, "Manusia bukan hidup dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Iblis pun belum berhasil mencobai Yesus. Lalu ia membawa Yesus ke tempat yang sangat tinggi atau di bubungan bait Allah dengan berkata, "Jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya menatang atau menangkap engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Lalu Yesus pun melawan iblis dengan berkata, "Janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Selanjutnya, hal yang ketiga yang dilakukan oleh iblis, dia membawa Yesus ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dan segala kemegahan kepada Yesus. Dengan berkata, "Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku." Maka Yesus pun melawan sekali lagi dengan tegas, "Engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau beribadah atau berbakti." Adik-adik, iblis memang luar biasa licik. Iblis penipu, dia pembohong, dan dia sangat berbahaya. Hari ini iblis pun masih terus menggoda kita. Tetapi jangan takut. Kita punya cara yang luar biasa yang sudah diberikan oleh Yesus kepada kita.
Bagaimana cara ia menggoda kita? Mungkin bisa melalui teman, atau mungkin juga bisa dari keraguan hati kita. Mungkin dengan berkata, aku ndak usah ibadah hari ini, atau aku ndak usah berdoa hari ini. Atau mungkin berkata, aku ndak perlu deh taat kepada papa mama untuk kali ini saja. Nah, cara-cara seperti itu adalah bagian dari godaan iblis. Mari kita harus lawan dengan cara ingat firman Tuhan. Karena firman Tuhan berkata bahwa jangan mencuri, jangan berbohong, kemudian taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Itu semua cara yang kita bisa pakai untuk melawan iblis. Demikian cerita firman Tuhan. Hari ini kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah kami dengarkan bersama. Tuhan memberkati adik-adik sekolah minggu kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik semuanya, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Tiba saatnya kita mau memberikan persembahan untuk Tuhan. Ayo adik-adik di rumah siapkan persembahannya. Kita akan menyanyikan lagu dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah persembahan yang kami berikan berguna untuk dalam pelayanan di gereja ini Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa bahwa hari ini kami sudah mendengarkan cerita. Dan biarlah cerita yang kami dengar dapat kami lakukan, dapat kami praktekkan di dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan kami akhiri ibadah sekolah minggu pada saat ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke adik-adik, demikianlah ibadah sekolah minggu kita hari ini. Selamat siang dan sampai berjumpa di minggu depan. Shalom.